Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kita berada dalam kesehatan ya dengan kondisi seperti ini sampai kita bertemunya pakai video ini. Tapi nggak apa-apa, karena ini kita mengadopsi teknologi seperti mata kuliah kita hari ini. Saya Rinur Malasari bersama teman saya. Dan saya Arya Ateto Satwiko, kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan mengenai Big Data, Content, Distribution, and Network, Understanding its Origins and Impact. Nah, Ya, ya. nah, sebelum kami masuk ke pokok pembahasan dari masing-masing slide, kami akan mencoba menjabarkan apa aja sih yang kami bahas di presentasi kali ini. Kami ada 7 fokus area, ada Big Data, ada konten, ada lalu ada distribution and content aggregation, ada case study yang dimana kami mengambil mengenai soal sosial media, lalu ada problems in privacy, dan yang terakhir adalah about the future. Maaf tadi agak ke-skip, seharusnya sebelum big data kami akan membahas juga mengenai soal data. Next. Lalu apa sih yang disebut dengan data itu sendiri? Apa itu data? Apakah kalian pernah membayangkan bahwa nama, kayak identitas teman-teman, kayak misalnya alamat rumah, tempat tanggal lahir, terus riwayat pendidikan, itu merupakan sebuah data. Jadi apa itu data sendiri? Arya. Nah, mungkin kita akan coba melihat dari jurnal yang tulisan dijabarkan oleh Fried pada tahun 2017 bahwa data kalau melihat ke abad 17 juga bahwa data itu awal mulanya adalah berasal dari kata datum yang dapat diartikan sebagai individual yang dapat terpisah atau dipisahkan. Di dalam pemisahan-pemisahan individu atau data ini terdapat informasi. Misalkan kalau seperti di gambar yang di slide ini ada geographical, ada cultural, ada scientific, financial, statistical, meteorological, natural, transportation, dan yang lain-lain itu bisa disebut sebagai data. Nah, dan data-data yang sekarang yang tadi saya jabarkan sendiri dapat dikatakan sebagai implikasi dari perkembangan industri dan teknologi komputer. Oke. Dari kumpulan data-data tersebut, kemudian akan menjadi sesuatu yang masif, sesuatu yang enormous, sesuatu yang sangat besar, yang biasa disebut sebagai big data. Apa sih yang disebut dengan big data? Mungkin Ernie bisa mencoba menjabarkan. Oke, teman-teman sekalian udah pada baca jurnalnya kan, pasti. Jadi kita mengambil definisi atau tentang big data itu dari dua jurnal, yaitu Go sama Pickeren. Nah, kenapa kita ngambil ini? Karena dia tuh mirip-mirip gitu tentang big data. Jadi yang kata Go itu adalah big data is a broad term used for data set that have size and complexity that exceed the capability of traditionally used tools. Terus itu yang kata Pickeren, data set that are large in volume, velocity, and variety, and that strive to be exhausted in scope yet flexibility enough to overwhelm joint insight. Jadi dapat disimpulkan bahwa big data adalah makna keseluruhan dari kumpulan data yang memiliki ukuran seperti dimensi, volume, dan generasi, dan kompleksitas, seperti diversitas dan variabel. Dengan kata lain, Big data adalah entitas yang digambarkan sebagai data yang terlalu besar sehingga kita nih sebagai manusia tidak dapat melakukan analisis dan komputasi atas data-data tersebut. Jadi diperlukannya teknologi canggih untuk menyimpan semua data besar itu. Gitu. Kalau menurut mereka berdua. Nah, Ada yang mudahnya kan tambahkan, Arya? mungkin kita bisa ngelihat bahwa dari big data itu sendiri ada 5 ciri yang coba saya kasih di gambar di slide ini bahwa ada volume, variety, value, velocity, dan veracity atau 5V. Nah, lalu di slide selanjutnya kami akan mencoba memberikan video pengantar mengenai big data yang menurut kami berdua cukup mudah untuk dipahami. Ya. Video ini dibuat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, mungkin daripada saya spoiler, mungkin bisa langsung ditonton aja videonya. Oke. Teman-teman juga nanti bisa cek sendiri kalau lebih jelasnya ya. Ya, Di ini YouTube Big Data.
Kita sudah bisa pulang pergi ke bulan ya teman-teman dengan big data ini. Hmm. Ya, demikian videonya. Mungkin kalau mau lihat lebih lengkapnya bisa cari sendiri di Lihat sendiri. Nah, tadi kan udah dijelasin di video bahwa banyak hal, banyak ragam di internet yang menjadi yang menghasilkan big data. Salah satunya itu adalah konten. Di mana kalau yang saya tangkap itu bahwa konten itu berbagai hal yang kita bagikan kepada orang lain di dunia maya. Tidak hanya di sosial media, misalkan kayak di foto. Kayak foto di Instagram, tulisan di Facebook, atau video di YouTube. Tapi juga kayak kita membeli sesuatu melalui Tokopedia, atau jangan Tokopedia, bilangnya membeli sesuatu melalui e-commerce, atau kita mencari sesuatu, itu udah jadi satu konten. Dan masing-masing atau satuan konten yang kita cari tersebut itu dapat dianggap sebagai satuan data, dan ketika sudah terkumpul jadi yang namanya big data. Big data. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ratore bahwa data sharing is another key feature. Ini khususnya di SNS ya, where users are able to share their interest, video, foto, activities beragam. Jadi nggak cuma tulisan, nggak cuma yang tadi saya jelaskan, tapi bisa beragam hal, and so on. Bahwa pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam internet itu jadi yang namanya konten. Konten. Nah, hilang. Nah. Lalu dengan adanya beragam data yang tersebar di dalam dunia internet, menyebabkan semuanya saling berhubungan satu sama lain. Tidak hanya atas nama koneksi, tapi juga atas nama keberlangsungan ekonomi, sosial, dan politik. Yang tentu saja hal ini dipengaruhi oleh faktor distribusi dari ragam data tersebut. Tentunya hal ini juga dapat dikatakan memiliki korelasi dengan konten agregat, di mana teknologi berperan dalam memberikan istilah mudahnya, pilihan atau rekomendasi atau saran terhadap penggunanya melalui sistem algoritma yang didasarkan pada klik, lokasi geografis, dan riwayat pencarian. Contoh mudahnya kayak misalkan kita buka Google, kita nyari sesuatu, lalu beberapa hari kemudian ketika kita buka Google lagi, ketika kita mau mencari sesuatu, tentu kita akan diarahkan ke apa yang udah pernah kita cari. Atau misalkan kita buka media sosial, kita udah misalkan kita nyari sepatu, lalu di media sosial nanti tahu ada iklan yang menawarkan terkait sepatu-sepatu yang akan kita cari. Kurang lebih kayak gitu kalau soal konten agregat, kalau menurut saya. Mungkin kalau Ernie ada tambahan? Oke, konten agregat juga pasti berkaitan dengan news agregat ya, seperti yang teman-teman baca di jurnal juga. Nah, kalau news agregat itu kan sama aja, maksudnya kayak kumpulan dari konten news yang dijadikan satu, dikumpulkan oleh agregator. Kalau di Indonesia sendiri, teman-teman tahu ramah dengan Line Today kan? Nah, itu adalah contoh dari news agregat. Nah, tadi kan Arya bilang mengenai algoritma-algoritma itu kan. Nah, itu kan dengan perkembangannya teknologi yang semakin canggih sekarang kan ada
voice comment ya, kayak Hey Google atau nggak Siri. Nah itu jadi kayak walaupun kita nggak lagi nggak make perangkatnya, misalnya lagi disimpan tapi berada di dekat kita. Ketika kita, misalnya aku sama Arya lagi mau cari laptop nih, merek A misalnya, kita lagi ngomongin tuh, aku pengen laptop yang kayak gini, yang mereknya ini, namanya ini. Nah, tiba-tiba pas kita lagi berselancar di web browser, kita lihat ada iklan dari merek A tersebut. Nah, itu karena algoritma tadi, jadi dari voice comment tadi, jadi muncullah si itu gitu. Di Instagram juga seringnya gitu ya. Hmm, Kadang dia muncul sendiri iklan-iklannya itu. Tanpa kita tahu, padahal, oh ini kan yang baru diomongin, kok dia muncul sih? Nah, itulah big data juga ya, karena ya. adanya big data. Nah, gitu. Terus, kenapa sih konten agregat ini, kenapa dengan adanya konten agregat ini, kita bisa lebih memilih jenis mana yang ingin kita lihat sehingga memudahkan mobilitas kehidupan kita. Keuntungan yang didapat dari adanya penyedia konten, ya kan, ini kan konten agregatornya itu penyedia konten, adalah keterjangkauan sosial, yang mana di era internet ditandai dengan tagging, activity stream, user profile, comment, ranking, and votes. Terus keterjangkauan sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui pendapat, pemikiran, dan umpan balik dari pengguna lainnya. Dengan demikian membantu untuk melibatkan pengguna dan membangun koneksi sosial. Itu menurut jurnalnya Galvanuk et al. 2014. Nah, keterjangkauan sosial ini juga ada pada wiki. Kata kunci yang selanjutnya ya, wiki itu merupakan web page yang semua orang dapat mengeditnya. Tujuan utamanya dari wiki ini sendiri adalah untuk semua pengguna yang ada di www bisa membaca sekaligus menulis pada saat bersamaan dengan menggunakan web browsernya. Karena karakteristik dari wiki sebagai penyedia konten, tidak adanya pemilik, namun dimiliki oleh komunitas. Begitu teman-teman. Arya ada tambahan lagi atau mau langsung ke slide yang lain? Kalau misalkan ini jadi refleksi juga ya bahwa ketika kita menggunakan gadget yang ada di kehidupan sehari-hari itu jadi secara tidak langsung mengumpulkan data-data dari kehidupan kita. Mungkin kita masih belum sadar bahwa ini jadi bahwa mereka berupaya untuk memberikan data tersebut ke korporasi-korporasi besar. Jadi sebagai rekomendasi atau sebagai bahan untuk analisis ya orang-orang yang ada di sana lah di Amerika atau orang-orang kaya di sana. Nah, lalu berikutnya kami masuk ke case study mengenai social media services. These services combine user credit profiles with a communication mechanism that enables users to be connected with their friends, families, and colleagues. Ini ada di Ratore et al. Tahun 2017. Bahwa dapat dijabarkan bahwa penggunaan data hari ini tuh tidak bisa lepas dari peran jaringan SNS. Aktivitas kita di media sosial seperti kayak di Facebook atau di Twitter itu nggak terlepas dari peranan tersebut. Kayak misalkan kita tahu di Facebook itu banyak orang yang nge-upload foto dan video. Terus kayak dan jumlah orang-orang yang akses video dan foto tersebut itu juga banyak. Nah, dapat dikatakan bahwa SNS berfungsi sebagai penghubung sekaligus pendeteksi aktivitas data di dalam media sosial. Melalui jejaring Facebook, misalnya SNS dapat berperan sebagai entitas yang memberikan informasi mengenai data pengguna. Data pengguna ini kemudian menjadi isu besar. Isu besar di hari ini, di mana terkait dengan masalah etika dan penggunaan informasi yang bersifatnya masih rahasia. Mungkin itu nanti akan ada di slide berikutnya, tapi mungkin sekarang Erni mau coba jabarin soal SNS dari sudut pandang lain. Oke. Teman-teman, SNS sendiri itu termasuk ke dalam over the top atau OTT, termasuk dalam bahasan minggu kita ini juga ya. OTT itu merupakan layanan penyedia konten yang mengirimkan audio, video, dan media lainnya yang ada di internet dan memotong jaringan operator tradisional kayak telepon, SMS. Dengan adanya layanan OTT ini, tidak diperlukan lagi afiliasi bisnis atau teknologi dengan operator jaringan untuk menyediakan jasa seperti yang telah disebutkan tadi. Gitu. Nah,
ada 3 ciri OTT ini. Yang pertama, pelayanan pada bidang komunikasi sebagai contohnya aplikasi WhatsApp, Line, Skype, dan lain sebagainya, atau juga Zoom juga ini bisa ya disebut OTT. Kedua, ekosistem aplikasi terhubung dengan jejaring sosial dan perdagangan elektronik seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga, tentang konten video dan audio seperti YouTube dan Netflix. Tuh. Jadi, SNS sendiri itu termasuk ke dalam OTT, over the top. Ya. Iya, bisa Boleh dikatakan dilanjutkan kalau di Indonesia sendiri ya, Rea, setelah ini? Iya. Nah, Ya. gimana Kalau Erni? di Indonesia sendiri, kan populasi di Indonesia sendiri ada 268 juta manusia ya. Nah, 150 juta orang yang aktif menggunakan internet dan sosial media itu ada 150 juta orang tadi. Termasuk teman-teman semua kan, pasti para penggunanya yang termasuk ke 150 juta ini. Karena kalau teman-teman bukan pengguna internet, teman-teman nggak akan melihat video kita ini sekarang gitu. Benar nggak, Arya? Benar. Nah, di konteks Indonesia sendiri, dapat dikatakan bahwa 16 sosial media platform teratas, 3 ranking teratas itu ditempati oleh YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Di mana paparan advertising tertinggi justru berada di Facebook, di mana terdapat 130 juta target audience, dan disusul oleh Instagram dengan 62 juta target audience. Nah, gimana ya nih baca data ini? Nah, tadi kan dibilang ya, OTT itu ekosistem aplikasi yang terhubung dengan jejaring sosial dan perdagangan elektronik. Nah, ini kayak di sini ya. Jadi, apa yang kita cari di e-commerce itu akan terkoneksi dengan apa yang kita temukan di SNS, gitu. Jadi, bisa dilihat nih, ini kita dapatnya dari Hotsuite. Jadi, most active social media platform di Indonesia tuh ada yang pertama itu YouTube ya, Ria, ya, itu. Lalu e-commerce activities-nya 93% untuk mencari, terus 90%-nya lagi untuk kayak lihat aja itu ya kalau nggak salah. Iya, cuman visit and on. Ya visit doang, atau kayak kita di Shopee kali ya, cuman masukin keranjang terus nggak di check out biasanya kan gitu. Dibiarin aja. Dibiarin sampai aja. Punya duit, baru nanti kalau punya duit baru di check out. Iya, nanti sold out sendiri. Iya, nanti juga dia hilang sendiri. Nah, yang menarik adalah shopping queries yang sering dicari oleh orang-orang Indonesia. Di sini dari 20 teratas, yang pertama itu tentu saja didominasi oleh handphone. 2 teratas didominasi oleh handphone. Yang pertama ada Samsung, yang kedua ada Xiaomi. Baru yang ketiga itu sepatu. Jadi bisa. Oh, itu yang Samsung tuh karena ini kali ya, karena yang iklannya Blackpink yang gitu. Bisa jadi karena yang kemarin kan dikasih videonya sama kelompoknya Mbak Dita kalau nggak salah. Oh iya, benar. Saling interrelasi. Jadi teratas dia. Iya, saling terrelasikan antara satu presentasi dengan presentasi yang lainnya ya. Betul. Mau lanjut di sini atau masih mau yang dibahas lagi, Erni? Kayaknya sudah. Kita lanjut ke yang lain, boleh? Oke. Nah, tentunya dengan keberadaan big data itu sendiri jadi keuntungan, terkhususnya untuk mereka yang sedang ada di bekerja, yang memiliki satu bisnis, ya organisasi atau korporasi besar, di mana big data itu sendiri jadi proses untuk memonitor keberlangsungan bisnis mereka. Lalu umpan balik yang sering mereka dapatkan, pokoknya data-data yang mereka dapatkan terkait pengguna, terkait pembelian atau segala macam itu tentu akan meningkatkan customer experience, baik dari si perusahaan ataupun kembali lagi ke si pembeli. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu faktor untuk perusahaan dalam memilih pilihan-pilihan bisnis ke depan, langkah-langkah bisnis ke depannya seperti apa. Ada lagi yang mau tambahin? Kayaknya dari area cukup sih ya. Soalnya kalau buat bisnis tuh emang big data tuh kayak untuk melihat perilaku konsumen kita tuh kita biar sesuai dengan yang mereka inginkan tuh kayak gimana. Jadi kita mempelajari tuh big data yang ada itu, dianalisis. Persis. Oke. Persis. Oke, lanjut. Ikan teri, ikan cucut, yuk lanjut. Seperti halnya pisau bermata dua, yang namanya big data, ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau hal yang positif mungkin tadi udah kita kasih lihat bahwa itu jadi keuntungan buat perusahaan. Lalu kalau buat yang hal negatifnya gimana sih?
Di sini Kayes et al. Menjabarkan bahwa serious privacy and security risks emerge from big data, positioning themselves along two main types of attacks. Attacks that exploit the implicit trust embedded in declared social relationships, and attacks that harvest users' personal information for ill-intended use. Dapat dikatakan bahwa keterhubungan satu pengguna dengan pengguna lainnya hari ini merupakan sebuah konsekuensi dari adanya big data. Namun, isu privasi menjadi perhatian khusus di dalam big data. Pengguna itu sendiri dihubungkan dengan berbagai perangkat yang menghubungkan mereka di dalam interaksi sosial. Entah ini interaksi sosial yang real atau ini yang semu. Nah, ketika dunia offline ditinggalkan, interaksi tatap muka ditinggalkan, dunia online menjadi jawaban menggantikan interaksi tatap muka. Disinilah para pengguna dapat menggunakan media sosialnya untuk berbagai kepentingan. Di sisi lain, data yang tersimpan di dalam big data itu menjadi faktor resiko kepada penggunanya. Mulai dari risiko yang sifatnya pribadi, sampai yang skalanya itu besar. Seperti tadi yang dibilang Kayes, bahwa terdapat beberapa faktor resiko, yaitu ada yang ditampilkan secara implisit dan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Sementara yang lainnya itu adalah penggunaan informasi lainnya yang digali untuk kepentingan, di mana pengguna itu tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi atau dipantau oleh pihak lainnya, atau yang biasa disebut sebagai malicious user. Tuh. Jadi bahaya banget ya sebenarnya kalau kita lihat, oh manfaatnya gede juga, tapi pas dilihat ke sebelahnya, aduh kok takut gitu. Tapi ya gimana lagi, kita harus nerima ya. Sekarang ini juga kan kita lagi bikin konten gini juga masuk big data nih. Ya bisa aja kita nggak tahu kan ini tahu dari Zoom-nya ini kita direkam juga. Iya. Tapi kalau misalnya itu nanti kita terkenal jadi viral, dapat AdSense dah kita. Iya, tapi sejauh ini sih belum ada yang belum ada notifikasi buat viral. Oke, lanjut ya. Yang terakhir nih. Gimana sih ke depannya soal big data? Asik. Kita berusaha menjabarkan. Data itu akan semakin besar. Iya. Ya kan? Data itu akan semakin besar. Dengan tadi dilihat di Indonesia sendiri, pengguna internet 150 juta, mungkin akan bertambah lagi ya, karena dengan teknologi yang semakin canggih, mungkin akan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Iya, benar. Itu akan mengacu ke kata-kata, mengacu juga ke kata-katanya Ferd di jurnal yang tadi kita bahas, bahwa kemungkinan kita akan memasuki yang namanya era zettabyte. Sekarang mungkin masih gigabyte atau terabyte, tapi nanti ke depannya udah zettabyte, udah semakin besar sekali data yang akan terproses, yang akan didapatkan, yang akan dihasilkan oleh para pengguna di internet. Lalu yang kedua adalah yang namanya mesin atau benda-benda di sekitar kita itu akan merubah landscape, di mana ya sekarang kita mudahnya kita pakai HP, kita udah nyari sesuatu udah nggak perlu ke toko langsung, jadi kita selalu tetap stay online. Nah, itu kan bentuk dari perubahan yang dihasilkan oleh adanya teknologi dan mesin ini sendiri. Nah, yang terintegrasi. Jadi apa yang sebelumnya harus offline, kemudian sekarang jadi jadi online. Kebalik-balik kan. Tentunya hal ini menyebabkan bahwa didasarkan pada udah banyak alat-alat yang terkoneksi dengan internet, yang tentunya secara tidak langsung juga ini di mana kita pun secara tidak langsung, ya saya bilang tadi, kita menjadi pemberi data. Kita pakai HP, kita nyari sesuatu lewat Google, kita ngeklik sesuatu dari HP, itu kan terkoleksi dan terbagikan ke korporasi yang pemilik HP ini, pembuat HP. Nah, data-data itu sendiri kita nggak tahu buat jadi apa. Siapa tahu bisa dijual. Jadi donatur aja kita mah. Kita cuma jadi donatur, benar kan? Iya, secara nggak sadar kita cuma jadi cuman nyuplai aja terus, tapi nggak ada timbal balik. Mungkin timbal balik bentuknya teknologi yang lebih baru, tapi nggak tahu juga kan. Nah, yang ketiga ada emerging of data expertise. Nah, itu kan big data itu kan kalau kita nggak bisa bacanya kayak mubazir ya Arya ya. Buat apa ada big data kalau misalnya nggak dipergunakan? Berarti nggak akan ada kebaruan teknologi. Makanya nanti di era selanjutnya tuh bakalan banyak
apa ya, ahli-ahli analisis data gitu untuk Hmm. tahu bahwa ternyata apa ya, situasi sekarang tuh harusnya gini loh, berarti teknologinya yang fit in tuh harus yang kayak gimana. Jadi makanya munculnya banyak ahli-ahli itu untuk menganalisis data yang besar itu. Ya, diharapkan dengan adanya mereka itu sendiri, data-data yang sangat masif itu kan bisa jadi insight-insight baik ke user ataupun ke korporasi untuk apa ya, untuk mengembangkan teknologi ke depannya seperti apa, yang user friendly kah atau yang mengeruk user kah, kan nggak ada yang tahu. Betul. Yang keempat ada privacy still a hot issue. Tentunya Pastinya. seperti yang tadi kita udah jabarkan bahwa ketika data semakin besar, isu privasi itu akan jadi sangat-sangat apa ya? Besar banget lah, soalnya karena Ya ini akan kan big sangat-sangat data ini krusial, gede. sangat-sangat krusial untuk diperhatikan. Terlebih ini jadi tantangan tersendiri untuk dalam melakukan proteksi dari adanya breaching atau cyber attack. Dan saat ini sendiri mungkin udah muncul ketakutan bahwa proteksi data masih belum bisa mengikuti perkembangan data yang ada ke depannya. Jadi harus kayak semakin ke depannya semakin ketat lah untuk memproteksi data-data yang ada di internet. Karena tentunya kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan nggak kayak gitu, user tentu akan pergi, kayak nggak akan percaya lagi untuk menggunakan internet atau segala macam. Ketakutan bahwa hal-hal yang sifatnya sensitif atau pribadi akan diketahui oleh orang-orang yang punya intensi jahat. Yang terakhir adalah Betul. fast and actionable data come forefront. Nah, Ya, kalau yang fast data sendiri di sini kan lebih kepada kalau banyak data lebih gampang untuk decision making ya, kayak memutuskan apa-apa tuh jadi cepat karena dengan banyaknya data. Nah, tapi kan data sendiri tadi harus bisa ada yang baca supaya actionable gitu. Kalau ya, organisasinya mau melakukan apa, kayak saya pernah lihat di YouTube tentang Gojek. Jadi yang suka analisis data, dia ya, bilang bahwa data-data itu kan dia kumpulin tuh di Gojek. Ketika ketika nanti dievaluasi harus bagaimana ke depannya teknologi Gojek ini, sehingga dari pertama itu cuman Gojek doang ya, Gojek, Gokar, terus GoFood, sekarang jadi makin banyak kan, ada GoMap, GoGlam, ya, GoMassage. Nah, itu karena mereka tuh melihat perilaku-perilaku konsumen. Kayak sebagai contoh kecilnya, menurut dia tuh, misalnya kita mesen, kita tuh sabarnya sampai berapa menit sih untuk nunggu dijemput. Atau kalau misalnya makanan GoFood, jadi kelihatan kalau pagi-pagi pas sarapan tuh, ini konsumen tuh perilakunya lebih ke makanan yang seperti apa, terus siang seperti apa, malam seperti apa, sehingga ketika pas jamnya makan siang atau makan malam kan suka ada tuh notif ke kita, makan siang ini nih lagi ada diskon. Nah, karena itu kan udah keseringan ke perilaku konsumen kalau siang tuh makannya ini. Jadi big data itu buat tadi decision making-nya lebih cepat dan juga action-nya tepat gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari data yang tanpa kita sadari kita kasih ke korporasi kan. Kita sering mesen Betul. sesuatu, tahu-tahu malamnya kita dikasih rekomendasi untuk makan itu Iya. lagi, kan itu bagian dari bagian dari adanya apa ya? Ya yang tadi Big, itu sendiri iya, big soal data ini. big data. Betul. Betul Oke. sekali, tepat sekali. Nah, ini bahan-bahan yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya kalian bisa baca, atau kalian mungkin udah baca, udah dikerjain buat respons paper juga kan? Ya, Belum, mungkin mungkin nggak ada dari yang kami ada yang miss ya, mungkin iya. teman-teman bisa melengkapi atau nanti bisa berdiskusi kita. Iya, bisa nambah-nambahin, mungkin bisa ngasih tambahan ke kelompok kami apa yang kurang atau apa yang lebih, Betul. Ya. atau kami terlalu malah fokus ke area yang lain, atau ada yang gimana?
ya, atau mungkin dari sudut pandang yang lain bisa ada yang tambahkan. Kami sangat menunggu itu. Nah, jadi mungkin telah selesai ya Arya ya pertemuan kita nih. Saya rasa udah cukup. Dan kalau menurut saya pribadi ini sangat berkaitan juga dengan Internet of Things yang nanti akan dijabarkan oleh dua kelompok selanjutnya ya. Iya, untuk beberapa kelompok selanjutnya. Siapa tuh? Iya, tentang nirkabel kalau nggak salah. Iya. Ada. Karena ini sangat-sangat saling berkelindan. Iya. Kayak tadi yang Samsung itu kan, Samsung yang Blackpink kan berkaitan dengan kelompok sebelumnya. Nah. Banyak. Oke. Mengutip kata Marshall McLuhan. Nih. It is not just the message that matters, but the medium as well. Mediumnya ini dalam artian gadget atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Malah jadi Internet of Things kan akhirnya. Oke. Baik. Betul. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan kami berkicau, mengoceh. Iya, di For video the first ini time, melalui aplikasi Zoom. Terima kasih Zoom. Terima kasih juga juga Mbak Inaya, Pak Irwansyah atas telah memperkenalkan kami kepada teknologi canggih ini. Dan yang pertama-tama kita bingung, ternganga-nganga, tapi wow, pas digunakan mantap. Kayak mantap. Iya, kelompok 7 sebagai kelompok percobaan undur diri. Terima kasih. Dadah. Oke, stop share ya? Stop record kayaknya.